Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Masruroh, jurusan Psikologi Islam 3B, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Pada pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan tentang sikap kerja. Materi yang pertama yaitu sikap kerja. Pengertian sikap kerja. Sikap kerja merupakan kumpulan perasaan, kepercayaan, dan pemikiran yang dipegang orang tentang bagaimana berperilaku pada saat ini mengenai pekerjaan dan organisasi. Selanjutnya yaitu sikap pegawai. Hubungan sikap kerja dan sikap pegawai yaitu sikap kerja memiliki keterkaitan terhadap sikap pegawai yang memiliki dampak positif dan negatif, dan juga memiliki pengaruh besar terhadap hubungan kerja yang sedang pada saat itu mereka kerjakan, yang pada akhirnya hal tersebut akan berpengaruh besar terhadap kinerja atau kepuasan pelanggan, sehingga hal tersebut akan menjadi sebuah hasil yang baik. Selanjutnya yaitu macam-macam sikap pegawai. Di sini dijelaskan bahwa sikap pegawai itu ada 6 tipe. Yang pertama yaitu keterampilan dasar interpersonal. Keterampilan dasar interpersonal ini memang hal yang harus dimiliki oleh setiap pemimpin maupun pegawai dalam kemampuan membuat orang lain merasa penting, merasa dipahami, dan kemampuan untuk mendengarkan orang lain. Yang kedua yaitu sikap positif. Sikap positif ini sangat diperlukan oleh para pegawai agar hasil yang mereka kerjakan juga positif. Yang ketiga yaitu kejujuran dan integritas. Integritas yaitu merupakan hasil dari kedisiplinan diri, keyakinan batin, dan sebuah keputusan. Yang keempat yaitu menghargai keragaman rekan kerja, seperti halnya mereka berbeda pendapat. Yang kelima yaitu semangat tim. Dan yang terakhir yaitu sikap saling terbuka antara pegawai dan pemimpin. Selanjutnya yaitu motivasi kerja. Motivasi kerja menunjukkan pada kondisi-kondisi di dalam dan di luar individu yang menyebabkan suatu adanya keragaman dalam intensitas, kualitas, arah, dan lamanya perilaku kerja. Keragaman mutu kerja yang dihasilkan para petugas rekan medis disebabkan oleh keragaman pengetahuan, persepsi tentang pekerjaannya, ataupun motivasi yang dimiliki oleh para perekam medis. Dan bila mutu kerja seorang rekan medis tidak memuaskan, perlu dicari kepastian apakah hal tersebut disebabkan oleh kurangnya pengetahuan kerja atau persepsinya yang kurang, ataupun kurangnya motivasi dalam mereka bekerja, atau bisa ketiga-tiganya. Sehingga hal tersebut juga sangat dibutuhkan oleh seorang pegawai dalam melakukan pekerjaannya. Selanjutnya yaitu motivasi sebagai pendorong individu. Individu di sini yang disebut yaitu pegawai atau mereka yang melakukan pekerjaan. Di sini ada 4 motivasi. Yang pertama yaitu kebutuhan atau kesenjangan kebutuhan. Yang kedua yaitu pencarian jalan keluar untuk kebutuhan. Yang ketiga, evaluasi atas kepuasan kebutuhan. Dan yang terakhir, penentuan kebutuhan di masa yang akan datang. Sehingga
Empat hal tersebut bisa membuat orang termotivasi untuk lebih giat lagi dalam bekerja. Selanjutnya yaitu komponen motivasi. Komponen motivasi ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu kebutuhan. Kebutuhan ini timbul dalam diri individu apabila si individu atau mereka yang melakukan pekerjaan merasa adanya kekurangan dalam dirinya, yaitu seperti halnya ada ketidakseimbangan antara apa yang dimiliki dengan apa yang menurut persepsi si individu ini harus dimiliki. Selanjutnya yaitu komponen yang kedua dari motivasi. Komponen kedua dari motivasi yaitu dorongan. Dorongan ini berfungsi untuk mengatasi ketidakseimbangan tersebut. Dalam diri si individu akan timbul dorongan berupa usaha pemenuhan kebutuhan secara terarah. Maka dari itu, dorongan biasanya berorientasi pada tindakan tertentu yang secara sadar dilakukan oleh seseorang atau individu, dan inilah inti dari motivasi. Selanjutnya, yaitu komponen ketiga dari motivasi adalah tujuan. Tujuan. Pencapaian tujuan berarti mengembangkan sebuah keseimbangan dalam diri seseorang atau si individu, sehingga dari tujuan ini akan terjadi sebuah motivasi. Dan ketika ketiga komponen dari motivasi ini telah terjalinkan, maka akan terjadi sebuah motivasi yang baik. Selanjutnya, yaitu perspektif motivasi kerja pegawai. Ada 5 perspektif berkenaan dengan motivasi kerja pegawai. Yang pertama, yaitu perspektif keseimbangan, di mana pada perspektif ini orang cenderung akan lebih membandingkan intensif ataupun reward yang diperolehnya dengan intensif yang diterima orang lain. Yang kedua, yaitu perspektif pengharapan. Perspektif pengharapan ini yaitu orang akan lebih termotivasi untuk bekerja dengan baik apabila ada peluang untuk mendapatkan intensif lebih. Yang ketiga yaitu perspektif penentu tujuan. Pada perspektif ini, orang juga akan lebih termotivasi untuk mencapai tujuannya yang jelas sehingga akan menjadi sebuah hasil kerja yang baik. Yang keempat yaitu perspektif kebutuhan. Perspektif kebutuhan ini yaitu mengenai butuhnya seseorang terhadap motivasi. Dan yang kelima adalah perspektif penguatan, di mana pada perspektif ini seorang pegawai akan mempunyai rasa kekuatan, sehingga ketika 5 perspektif ini berjalan dengan baik, maka pegawai tersebut akan bekerja lebih giat lagi dan akan sesuai dengan rencana yang telah mereka lakukan. Selanjutnya, yaitu kepuasan kerja. Apa sih kepuasan kerja? Kepuasan kerja adalah hasil dari persepsi karyawan mengenai seberapa baik pekerjaan yang mereka berikan dan seberapa baik juga mereka akan memberikan hal yang dinilai penting. Dalam kepuasan kerja ini, para pegawai merasa puas dengan kerja yang mereka lakukan ketika mereka tahu seberapa banyak atau seberapa penting nilai yang mereka dapat dari hasil kerja tersebut, sehingga mereka akan merasa lebih puas. Selanjutnya yaitu faktor-faktor kepuasan kerja, di mana dalam kepuasan kerja mereka juga didukung oleh beberapa faktor.
Yang pertama adalah faktor usia. Dalam faktor usia ini, pegawai yang usianya lebih muda akan memiliki tingkat kepuasan yang lebih tinggi daripada mereka yang umurnya lebih tua. Sehingga dalam usia, seorang pegawai bisa memiliki kepuasan kerja yang lebih tinggi. Yang kedua, yaitu jenis kelamin. Jenis kelamin juga mempengaruhi kepuasan kerja. Biasanya, mayoritas perempuan memiliki tingkat aspirasi dan ekspresi yang lebih rendah daripada laki-laki. Sehingga karena laki-laki tidak memiliki beban ekonomi seberat laki-laki. Sehingga hari ini wanita lebih cenderung memiliki kepuasan kerja yang tinggi. Yang ketiga, yaitu kepribadian. Kepribadian mampu menghubungkan baik dengan keluarga, rekan kerja, dan atasan, sehingga kepribadian ini juga bisa menjadi faktor kepuasan kerja. Dan yang terakhir adalah lamanya pengabdian. Berbicara lamanya pengabdian, yaitu pegawai pada tahap awal mengalami kepuasan kerja yang lebih besar, sehingga akan tetapi ketika mereka mencapai usia 45 tahun sampai 55 tahun, tingkat kepuasan kerja mereka menurun dan akan meningkat lagi setelah usia ini. Karena lamanya pengabdian juga terkadang mempengaruhi faktor kepuasan kerja. Karena terkadang mereka juga merasa jenuh atau sebagainya. Sehingga keempat inilah yang menjadi faktor-faktor kepuasan kerja. Selanjutnya yaitu aspek-aspek kepuasan kerja. Pada aspek-aspek kepuasan kerja ini, setiap perusahaan akan mengalami perbedaan. Seperti halnya di sini ada gambar yang telah saya sajikan. Di sini ada 5 aspek kepuasan kerja. Yang pertama, kerja, atasan, rekan, gaji, dan promosi. Kelima aspek ini di setiap perusahaan berbeda tingkat. Karena pada setiap perusahaan memiliki target tersendiri. Dan selanjutnya kita bahas satu persatu aspek-aspek kepuasan kerja. Yang pertama yaitu gaji. Gaji atau upah dalam bahasa Inggrisnya disebut pay merupakan faktor pemenuhan kebutuhan hidup pegawai yang dianggap layak atau tidak. Sehingga di mana ada perusahaan, di sana pasti ada gaji. Yang selanjutnya yaitu yang kedua, pekerjaan itu sendiri, dalam bahasa Inggrisnya work itself. Yaitu setiap pekerjaan memerlukan suatu keterampilan tertentu sesuai dengan bidangnya masing-masing. Sukar tidaknya suatu pekerjaan serta perasaan seseorang bahwa keahliannya dibutuhkan dalam melakukan pekerjaan akan meningkatkan atau mengurangi kepuasan kerja, sehingga kepuasan kerja ini sangat dipengaruhi oleh skill seorang pegawai. Apabila dia skillnya baik dan sesuai dengan pekerjaannya, maka hal tersebut akan lebih mudah untuk mendapatkan kepuasan kerja. Selanjutnya, aspek kepuasan kerja yang ketiga yaitu promosi. Di mana promosi dalam bahasa Inggrisnya adalah promotion. Promosi merupakan faktor yang berhubungan dengan ada tidaknya kesempatan untuk memperoleh peningkatan karir selama bekerja. Karena promosi ini bisa membuat dan membantu sebuah perusahaan dikenal seseorang lebih jauh lagi. Dan yang keempat yaitu teman sekerja, yaitu workers. Biasanya kita lebih sering menyebutnya dengan partner kerja. Partner kerja ini merupakan faktor yang berhubungan dengan hubungan antara pegawai dengan atasannya dan dengan pegawai lainnya, baik yang sama maupun dengan berbeda jenis pekerjaannya. Sehingga sikap keterlibatan antara dua orang ini, pegawai dan atasan maupun pegawai sesama pegawainya, akan sangat mempengaruhi kepuasan kerja. Dan yang terakhir, yang kelima adalah atasan atau supervisional.
Atasan ini yang baik berarti mau menghargai pekerjaan bawahannya. Bagi bawahan, atasan bisa dianggap sebagai figur ayah atau ibu atau teman yang sekaligus atasannya. Jadi, ketika mereka jadi bos ataupun atasannya, mereka tidak seenak-enaknya melakukan tindakan suka atau tidak sukanya terhadap pekerjaan pegawai. Sehingga, terkadang pada setiap perusahaan, mereka mempunyai standar tersendiri bagi atasannya, seperti ini loh pekerjaan yang baik untuk para pegawai saya. Sehingga titik rekornya itu akan pada satu titik, yaitu mereka akan mengalami kepuasan kerja dengan kerja dan kinerja yang baik. Selanjutnya yaitu komitmen. Komitmen pada dasarnya berasal dari bahasa Latin, yaitu dari kata committer, yang artinya adalah menyatukan, menggabungkan, mengerjakan, dan mempercayai. Jika diartikan dari asal katanya, maka komitmen merupakan sikap setia dan tanggung jawab yang ditunjukkan oleh seseorang yang telah memutuskan untuk bergabung ke dalam aktivitas keanggotaan lembaga tertentu. Jadi komitmen ini sangat dibutuhkan oleh seorang pegawai maupun atasannya dalam ruang lingkup kerja. Selanjutnya, masih dalam pembahasan komitmen, yaitu ciri-ciri orang berkomitmen. Komitmen di sini, seseorang mampu dikatakan orang tersebut memiliki komitmen yang baik apabila orang tersebut telah memenuhi 4 ciri-ciri ini. Yang pertama, yaitu mereka siap berkorban demi pemenuhan sasaran tim atau perusahaan yang lebih penting. Yang kedua, mereka merasakan dorongan semangat dalam misi yang benar. Dan yang ketiga, mereka menggunakan nilai-nilai kelompok dalam pengambilan keputusan dan penjabaran pilihan-pilihan. Dan yang terakhir yaitu aktif mencari peluang guna memenuhi misi berkelompok. Sehingga ketika 4 ciri-ciri ini telah mereka dapatkan, maka mereka akan bisa menyampaikan pada finish kerja mereka dengan baik. Selanjutnya yaitu jenis komitmen. Komitmen ini ada 3 jenis. Yang pertama yaitu komitmen intelektual, di mana tujuan komitmen intelektual adalah untuk meyakinkan orang. Kompetensi komitmen intelektual ini sendiri ada 4 bagian. Yang pertama wawasan, yang kedua visi, yang ketiga bercerita, yang keempat yaitu memobilisasikan. Adapun jenis komitmen yang nomor 2 yaitu komitmen spiritual, di mana tujuan komitmen spiritual ini adalah untuk mengikat orang
yang berkompetensi dalam komitmen spiritual, seperti memberi makna, melaksanakan kepercayaan, dan memusatkan. Dan yang ketiga jenis komitmen yaitu komitmen emosi, di mana tujuan komitmen emosi adalah untuk menggerakkan orang yang berkompetensi dalam komitmen emosi. Yang pertama seperti kesadaran diri, kedua keterikatan diri, dan yang terakhir yaitu meningkatkan harapan. Sehingga dari 3 jenis komitmen ini sangat diperlukan bagi seorang pegawai ataupun pekerja yang ingin melakukan pekerja dengan baik. Selanjutnya yaitu cara membangun komitmen. Menurut Emsan dan Glinau 2010 dan Hiles and Sen 2008, mereka mengemukakan bahwa cara membangun komitmen itu ada 5 cara. Yang pertama yaitu kepercayaan, di mana pegawai mengidentifikasi dirinya dan merasa berkewajiban bekerja untuk organisasi hanya ketika mereka percaya kepada pemimpinnya. Yang kedua yaitu nilai yang sama, di mana komitmen efektif mengacu kepada identifikasi pegawai kepada organisasi, dan identifikasi yang sangat tinggi ini jika pegawai percaya bahwa nilai-nilai mereka sesuai dengan nilai-nilai dominan organisasi. Dan yang ketiga yaitu keadilan dan dukungan. Keadilan dan dukungan juga berkomitmen afektif akan lebih tinggi terhadap organisasi yang mereka penuhi kewajibannya terhadap pegawai. Dan yang keempat yaitu pemahaman organisasi, di mana dalam hal ini pegawai akan merasa seberapa baik pegawai tersebut memahami organisasi yang meliputi arah strategis, dinamika sosial, dan layout fisik. Dan yang terakhir yaitu keterlibatan pegawai. Dalam hal ini, keterlibatan pegawai sangat meningkatkan komitmen afektif dengan memperkuat identitas sosial pegawai, karena sehingga pada 5 cara ini akan terbangun sebuah komitmen yang baik. Selanjutnya yaitu 3 pilar membangun komitmen. Di sini yang pertama adanya rasa memiliki, di mana suatu organisasi membangun loyalitas amat yang diperlukan untuk mengatasi kendala mereka dan kita yang kita bercerai banyak hubungan industri di masa lampau, sehingga rasa memiliki ini sangat baik untuk mereka tumbuhkan dalam dirinya, karena hal ini akan sangat membantu untuk membangun komitmen. Yang kedua yaitu rasa antusias, seperti halnya rasa bangga, rasa kepercayaan, dan tanggung jawab. Dan yang terakhir yaitu kepercayaan manajemen, di mana kepercayaan manajemen ini seperti halnya kepercayaan terhadap kepemimpinan manajemen terdiri atas penggunaan otoritas. Dalam kepemimpinan manajemen ini, mereka akan mampu membangun komitmen sangat baik apabila kepercayaan manajemen terjalin dengan sangat baik pula. Sehingga kesimpulannya di sini sikap kerja akan sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu pegawai, yang kedua yaitu pemimpinnya, di mana 2 orang tersebut akan mengalami beberapa situasi yang memerlukan untuk saling melengkapi, sehingga dari sanalah mereka akan menciptakan sebuah kepuasan kerja, akan menciptakan sebuah kebaikan kerja, atau dengan kata lain mereka akan merasa puas dengan apa yang mereka kerjakan. Dalam artian suatu pekerjaan yang mereka kerjakan dapat mereka kerjakan dengan baik sesuai dengan apa yang telah mereka rencanakan. Baiklah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf.
Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.